Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Ali Masud SPDI, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tulungagung dengan fasilitator Haji Ali Maki SPD MPD dan pengajar praktik Nur Sofia MPD. Kali ini saya akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pendahuluan. Rangkaian kegiatan pembelajaran Alum Merdeka modul 2 yaitu modul 2.1, 2.2 dan 2.3 pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 memasuki tahap akhir. Namun, sebelum proses pembelajaran modul 2 ini ditutup, dilaksanakanlah post-test pada hari Selasa tanggal 28 Maret tahun 2023. Soal-soal post-test ini dapat diakses oleh calon guru penggerak melalui LMS mereka masing-masing mulai pukul 9.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Walaupun sedang dalam menjalankan puasa Ramadan, namun tidak mengurangi semangat dan tekad saya untuk mengerjakan soal post-test sebaik mungkin. Saya mengerjakan post-test modul 2 ini mulai pukul 15.50 sampai dengan pukul 16.38 waktu Indonesia Barat. Dari 18 soal post-test, alhamdulillah saya berhasil mendapat nilai 94,44. Selanjutnya, untuk menjaga kekompakan dan mempererat persaudaraan dengan teman kelas 212B, maka setelah selesai mengerjakan soal post-test, saya bersama teman-teman melaksanakan buka puasa bersama di Warung Salman yang bertempat di utara Masjid UIN 1 Tulungagung. Hingga secara resmi, rangkaian kegiatan pembelajaran modul 2 ini ditutup dengan pelaksanaan aksi nyata pada hari Kamis tanggal 30 Maret tahun 2023. Model refleksi. Jurnal refleksi di mingguan merupakan sebuah tulisan untuk refleksi diri yang dibuat setelah mengikuti suatu kegiatan dan ditulis secara rutin setiap 2 minggu sekali untuk mendokumentasikan perasaan, gagasan, pengalaman, dan praktik baik yang telah dilakukan. Model refleksi yang saya gunakan adalah model refleksi 4F yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenway yang terdiri dari 1. Facts atau peristiwa, yang kedua feelings atau perasaan, yang ketiga findings atau pembelajaran, dan yang keempat future atau penerapan. Penjelasan model refleksi 4F. Yang pertama facts, yaitu pengalaman, hal baik, hambatan atau kesulitan, serta solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Yang kedua feelings, yaitu perasaan yang muncul selama pembelajaran dan yang dirasakan saat melakukan tindakan nyata. Yang ketiga, findings, yaitu pelajaran dan hal baru yang diperoleh selama proses pembelajaran. Yang keempat, future, yaitu penerapan atau tindakan yang akan dilakukan setelah belajar dari peristiwa. Yang pertama, facts atau peristiwa. Pada hari Jumat tanggal 31 Maret tahun 2023, saya mulai mempelajari modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin yang didahului dengan melaksanakan pretest. Soal-soal pretest ini dapat diakses oleh calon guru penggerak melalui LMS mereka masing-masing mulai pukul 8.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Jumlah soal yang harus dikerjakan berjumlah 20 soal dengan durasi sekitar 1 jam atau 60 menit. Tanpa diduga, alhamdulillah pada pretest ini saya mendapatkan nilai 90. Selanjutnya, pada hari yang sama, saya mulai mempelajari materi modul 3.1 diawali dengan mulai dari diri dan eksplorasi konsep secara mandiri dengan berselancar pada LMS. Yang kedua adalah feelings atau perasaan. Merupakan sebuah berkah tersendiri ketika proses pembelajaran modul 3.1 ini mulai dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 31 Maret tahun 2023 bertepatan dengan hari ke-9 puasa Ramadan tahun 1444 Hijriah.
Meskipun pada saat jurnal refleksi di mingguan saya tulis, saya masih berada di tahap awal pembelajaran, namun saya sangat senang karena materi yang dipelajari merupakan pengetahuan baru yang harus dikuasai oleh guru sebagai pemimpin pembelajaran. Saya semakin tertarik mempelajarinya karena terdapat keterkaitan antara modul 3.1 ini dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak dan modul 1.4 budaya positif. Saya berharap materinya dapat melengkapi pengetahuan yang telah saya pelajari sebelumnya, yaitu nilai yang harus dipegang oleh guru penggerak dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, coach sebagai guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Bagian ketiga adalah findings atau pembelajaran. Dari modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin ini, saya mendapatkan materi tentang keterampilan pengambilan keputusan yang tepat bagi seorang pemimpin agar terhindar dari adanya dilema etika dan bujukan moral dengan mendasarkan keputusannya pada 3 unsur, yaitu berpihak pada murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal dan bertanggung jawab terhadap konsekuensi yang muncul. Paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika dapat dikategorikan berikut ini. Yang pertama, individu lawan kelompok atau individual versus community. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan atau truth versus loyalty. Yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang atau short term versus long term. Selain itu, dalam mengambil keputusan, seorang pemimpin harus berpegang pada 3 prinsip pengambilan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir atau ends-based thinking, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking, dan berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Sedangkan untuk memandu dalam mengambil dan menguji keputusan, ada 9 langkah yang dapat dilakukan, yaitu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini, pengujian benar atau salah, uji legalitas, uji regulasi atau standar profesional, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan atau idola. Kemudian pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, dan lihat lagi keputusan dan refleksikan. Bagian keempat adalah future atau penerapan. Saya akan menerapkan keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, serta 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan sesuai dengan konsep yang telah dipelajari agar semakin terampil dalam mengambil keputusan. Selain itu, saya juga akan membagikan pengalaman yang telah dipelajari dari modul 3.1 ini kepada rekan guru lainnya, baik secara langsung maupun melalui berbagai media informasi digital yang mudah diakses oleh mereka. Berikut ini saya lampirkan dokumentasi kegiatan ketika saya melaksanakan kegiatan-kegiatan, baik itu sebelum maupun pada saat melaksanakan pembelajaran modul 3.1. Demikianlah pemaparan saya tentang jurnal refleksi dwi mingguan modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekurangan. Salam bahagia, salam guru penggerak. Guru penggerak tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.